Hai Sobat Kisah, kembali lagi di channel Jejak Kisah. Sobat Kisah, kali ini kita masih akan mereview objek wisata pantai. Kali ini Jejak Kisah akan mereview dua pantai sekaligus dalam satu video. Karena pantai-pantai ini masih bersebelahan dan masih dalam satu teluk yang sama, dan juga masih dalam satu garis pantai yang sama. Nah Sobat Kisah, pantai ini bernama Pantai Sidem dan juga Pantai Niama. Sedangkan Pantai Popo yang sudah kita review juga masih berada dalam satu teluk yang sama. Nah Sobat Kisah, bagaimana kondisi jalan, pemandangan di perjalanan menuju pantainya, dan juga keindahan dari dua pantai ini? Tonton terus video ini sampai habis ya Sobat Kisah. Stay tune. Sobat Kisah, awal video dimulai dari Pantai Popo, atau lebih tepatnya dari arah pintu masuk Pantai Popo yang berada di paling timur. Setelah keluar dari Pantai Popo ini, langsung belok kiri ya. Di Pantai Popo ini dekat dengan desa. Jadi kalau ingin tanya sesuatu itu jadi lebih mudah, karena ada warga setempat di sekitaran pantai. Itu tadi pendopo yang ada di Pantai Popo. Di depan di sebelah kiri jalan ada musola, dan setelah melewati musola tadi, trek jalannya langsung tanjakan dan juga berkelok-kelok. Selalu perhatikan rambu jalan ya Sobat Kisah, agar bisa tahu medan jalan di depan itu seperti apa kondisinya. Dan di sisi kiri jalan ada SD Negeri 6 Besule. Nah di sisi kiri jalan ada musola lagi, dan kembali trek jalannya itu berkelok-kelok. Oh iya Sobat Kisah, di sepanjang jalan ini ada beberapa pohon kelapa, pohon yang jadi ciri khas saat berada di pantai. Trek jalannya ini masih menanjak terus ya Sobat Kisah. Untuk lebar jalannya sendiri bisa untuk mobil saling berpapasan. Lumayan lebar ya Sobat Kisah, jadi aman kalau liburan ke sini dengan keluarga menggunakan mobil. Karena desa Besuli ini dekat dengan pantai, jadi jalanan di sekitaran pantai ini banyak rumah-rumah warga. Jadi aman sih kalau berkendara malam-malam di sini. Sobat Kisah, trek jalannya ini sebenarnya masih menanjak, tapi di dalam video tidak begitu terlihat. Sedangkan untuk kondisi aspalnya sendiri itu masih sangat bagus sejauh ini ya Sobat Kisah. Sepertinya kita melewati perkebunan pisang, karena di sisi kiri dan kanan jalan banyak pohon pisangnya. Nah pas sampai sini itu hawanya langsung terasa sejuk. Ya karena pas di sini banyak pepohonannya, jadi tidak begitu terasa terik sinar mataharinya. Sobat Kisah, kita cerita-cerita sedikit ya tentang Pantai Sidem ini. Pantai Sidem ini berada di Dusun Sidem, Desa Besule, Kecamatan Besuki. Kurang lebih jaraknya itu sekitar 35 km dari kota Tulungagung. Pantai ini terletak di sebelah baratnya Pantai Popo dan dekat dengan PLTA Niama. Nama Pantai Sidem ini berasal dari perkampungan yang ada di kawasan Teluk Popo, yaitu dari nama Dusun Sidem. Pantai Sidem ini berada persis di tengah Teluk Popo. Pantai ini langsung menghadap ke arah selatan Samudra Hindia. Garis pantainya itu memanjang, namun terpisah menjadi dua bagian karena adanya sungai di tengahnya.
dan sungai ini dinamakan Sungai Niama. Sobat Kisah, pas sampai sini jalan aspalnya sudah mulai banyak lubangnya. Jadi hati-hati ya Sobat Kisah, karena jalan aspalnya sudah mulai rusak pas sampai sini. Nah, di depan itu terlihat panorama perbukitan. Kita belok kiri dulu ya Sobat Kisah, karena di depan itu adalah Pantai Sitem. Nah, saat menuju ke Pantai Sitem, kita akan melewati banyak rumah warga. Jadi pelan-pelan saja kalau lewat sini ya Sobat Kisah. Untuk trek jalannya di sini itu bukan aspal ataupun jalan cor, masih jalan tanah yang berpasir. Nah Sobat Kisah, itu dia Pantai Sitemnya. Ramai juga ya di pantai ini, lebih ramai dari Pantai Popo. Banyak warung-warung juga di pantai ini. Ada yang camp juga di sini. Karena pantai ini sangat luas, jadi pas kalau dibuat camping di sini. Kita tidak turun ya Sobat Kisah. Review Pantai Sitemnya dari motor saja, terus lanjut ke Pantai Niama. Kita ke sisi barat dulu ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, di pantai ini juga ada kamar mandinya dan juga ada musolahnya. Lengkaplah fasilitasnya kalau kalian ingin menginap di pantai ini. Nah, itu dia toilet umumnya atau kamar mandinya. Kita belok kiri dulu ya Sobat Kisah. Nah, di sisi kanan jalan itu ada padepokan. Di depan itu ada pertigaan jalan. Kita belok kiri ya, dan untuk jalannya kembali aspal lagi. Di sisi kiri jalan ada lapangan. Keren sih, ada lapangan dengan view pantai. Nah Sobat Kisah, di sisi kiri ada SD Negeri 4 Besole. Pasti betah sih sekolah di sini karena view-nya itu langsung pantai. Oke, kita kembali lagi ke cerita Pantai Sitem dan juga Pantai Niama ya Sobat Kisah. Pantai Sitem ini memiliki keunikan tersendiri karena pantai ini memiliki muara sungai di sisi pantainya. Dan juga saat di sini kita akan bisa melihat warga sekitar menangkap ikan menggunakan jaring. Dan juga kita akan melihat orang-orang saat sedang memancing di bibir pantainya. Kita juga bisa melihat keindahan dengan latar pegunungan dan juga perbukitan. Itulah Sobat Kisah, sedikit cerita tentang Pantai Sitem. Sobat Kisah, kita coba belok kiri lagi ya untuk melihat Pantai Sitem dari sisi yang berbeda. Untuk medan jalannya masih sama seperti di awal saat kita belok kiri pertama ke arah pantainya. Di sini lebih terasa adem hawanya karena banyak pohonnya.
Mending di sini sih kalau ke Pantai Sitem, bisa sambil berteduh di bawah pepohonan. Kita lanjut perjalanan lagi ya sobat kisah. Kita langsung belok kiri di perempatan jalan ini, karena kita penasaran dengan jalan di samping pantai ini. Untuk medan jalannya masih tanah berpasir, jadi hati-hati kalau lewat jalan ini. Enak juga ya sobat kisah, rumah-rumah di sini langsung menghadap ke pantai. Kita belok kanan dulu ya sobat kisah. Kita kembali ke jalur awal yang beraspal tadi. Nah, pertigaan jalan ini langsung belok kiri ya. Dan kita kembali bertemu dengan jalan aspal yang lebar ini. Di depan itu sudah terlihat jembatan muara sungai. Sahabat kisah, di sisi kiri itu adalah Masjid PLTA. Auto betah sih berada di masjid ini, karena view-nya itu langsung pantai. Jarang-jarang kan ada masjid yang tepat berada di bibir pantai. Nah, kita coba belok kiri dulu. Kembali ingin melihat sisi yang berbeda dari pantai ini, sebelum lanjut melewati jembatan tadi. Ya, seperti inilah pantai jika dilihat dari sisi ini. Masih tetap terlihat sangat indah ya sobat kisah. Yuk sobat kisah, kita lanjutkan perjalanan ke Pantai Niamanya. Nah sobat kisah, langsung belok kiri ya lewat jembatan ini. Di depan itu ada pertigaan jalan, lurus saja ya, karena kalau ke kanan itu ke arah PLTA. Sangat bagus ya jembatan ini, dan kalau tidak salah sungai ini juga bagian dari Sungai Niama. Pemandangan saat malam hari di jembatan ini pasti sangat bagus sih. Nah sobat kisah, kita sudah sampai di Pantai Niama, tapi sepertinya pantai ini sudah tidak terawat lagi. Terlihat semua outlet-outletnya itu tutup, dan juga terlihat sudah tidak dipakai lagi. Sobat kisah, di Pantai Niama ini banyak pepohonannya di sepanjang pantainya, jadi pasti hawanya itu adem ya sobat kisah. Pantai ini juga sangat luas, tapi entah kenapa pantai ini sangat sepi dan juga tidak terawat. Nah sobat kisah, ini pintu masuknya. Kita belok menuju ke arah pantainya ya. Ya, bisa dilihat sobat kisah, pantai ini sangat sepi dan juga tidak terawat. Padahal pantai ini sangat bagus. Kalau seperti ini sih jadi terlihat lebih alami, seperti belum terjamah orang. Tapi kalau malam hari pastinya agak serem sih kalau di sini. Tadi ada tulisan parkir, mungkin dulu di sana itu dijadikan tempat parkir. Tapi karena sudah terlihat tidak terawat lagi, kita langsung saja pakai motor menuju ke arah bibir pantainya ya sobat kisah. Padahal kalau dilihat dari sisi bangunannya, di sini itu lengkap juga fasilitasnya. Ada taman bermainnya, juga lengkap dengan kandang-kandang hewannya. Tuh kan sobat kisah, banyak tempat buat duduk di sepanjang pantai ini. Kita parkir motor di sini dulu ya sobat kisah, terus lanjut melihat keindahan dari Pantai Niama ini. Seperti inilah sobat kisah Pantai Niama ini, sangat indah kan pantainya. Tapi sayangnya karena pantai ini tidak terawat, pantainya jadi terlihat kotor. Di depan sana terlihat perbukitan yang sama saat berada di Pantai Popo dan juga Pantai Sitem. Karena pantai ini masih dalam kawasan Teluk Popo.
Ombaknya cukup besar ya sobat kisah, berbeda saat kita berada di pantai Popo. Namun air lautnya sangat bersih dengan gradasi warna birunya. Sedangkan untuk warna pasirnya itu putih agak coklatan. Dari sini kita bisa melihat pantai Gema dan juga pantai Midodaren. Dan letak muara dari Sungai Niama ini ada di sebelah barat. Pantai ini terasa sangat asri dan juga sangat nyaman saat bermain di pantai ini. Tuh kan sobat kisah, terlihat sangat asri dan juga pepohonannya sangat rindang kan di pantai ini. Tapi entah kenapa pantai ini sangat sepi dan juga tidak terawat. Apa mungkin sepinya itu karena dulu ada covid, kita juga nggak tahu ya sobat kisah. Sangat disayangkan ya sobat kisah, pantai seindah ini tidak terawat lagi dan juga sepi. Semoga setelah video ini tayang, pantai ini bisa kembali ramai lagi ya sobat kisah. Jika ada yang tahu kenapa pantai ini jadi sepi seperti ini, bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat kisah. Camp di sini juga enak sih karena pantai ini sangat luas. Keliling dulu sobat kisah ke arah timur yang ada tulisan Pantai Niamanya. Pasti jika pantai ini dilihat dari sisi yang berbeda, pemandangannya pasti juga lebih indah lagi. Oh iya sobat kisah, perjalanan dari pantai Popo ke pantai Sidem dan pantai Niama ini kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau dari pantai Sidem ke pantai Niama sangat dekat karena pantai ini bersebelahan, hanya terpisah muara sungai. Ternyata tulisan pantai Niamanya sudah ada yang rusak huruf-hurufnya. Nah kan sobat kisah, pemandangannya berbeda jadi jauh lebih indah. Itu adalah pantai Popo ya sobat kisah, sedangkan pantai Sidem tepat berada di sebelahnya. Bukit-bukit karangnya juga sangat indah ya sobat kisah. Tadi terlihat ada 2 orang pengunjung yang sedang bermain air di tepi pantai. Kalau kalian ingin bermain air di tepi pantai, hati-hati ya, karena ombaknya lumayan besar. Nah sobat kisah, sambil menikmati perjalanan virtual di pantai ini, kita cerita sedikit tentang pantai Niama ini ya. Pantai Niama ini terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Pantai ini sangat unik dengan ciri khas latar pemandangannya perbukitan dan juga pegunungan. Pantai ini juga sangat luas dengan pepohonannya yang sangat rindang. Pantai ini juga dekat dengan PLTA. Pantai ini juga memiliki muara sungai dan sungai ini bernama Sungai Niama. Kalau kalian ingin tahu tentang Sungai Niama ini, penjelasannya ada di video pertama saat perjalanan menuju ke air terjun JLS Gema Bigi. Nanti aku kasih linknya di deskripsi video ya sobat kisah. Itu dia sedikit cerita tentang pantai Niama ini ya sobat kisah. Kita lanjut review sisi barat pantai ini ya sobat kisah, tapi dengan naik motor karena kalau di tepi pantainya hawanya panas. Maksudnya itu kalau jalan di tepi pantainya itu terasa panas karena ini sudah agak siangan. Tapi tenang saja ya, karena kita tetap merekamnya dengan view pantainya. Karena sayang jika pemandangan secantik ini terlewatkan begitu saja. Nah sobat kisah, kalian yakin nggak mau kesini? Dengan view pantai yang unik, indah dan juga eksotis, pasti nggak akan bikin kalian nyesal saat datang ke sini. Apalagi ditambah dengan bentangan laut yang berlatarkan perbukitan, pasti nggak akan membuat kalian bosan. Ramaikan lagi pantai ini ya sobat kisah. Tapi kalau kalian kesini jangan pernah mengotori alam ini ya, atau membuang sampah sembarangan. Dan juga jangan meninggalkan sampah apapun kecuali hanya jejak kaki kalian saja.
Yuk sobat kisah, kita lanjut review sisi barat dari pantai ini. Di pantai ini itu suasananya terasa sangat berbeda, terasa adem di pantai ini. Ya karena di pantai ini itu banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan, membuat pantai ini sangat asri dan juga rindang. Sobat kisah, ini ada gazebo buat smoking area, lengkap kan fasilitasnya. Namun sayangnya pantai ini masih sepi pengunjung. Padahal pantai ini sangat bagus ya sobat kisah. Ini toiletnya ada 4 kamar mandinya, namun sudah tidak terawat lagi. Suasananya seperti di dalam hutan ya sobat kisah. Tapi kalau di tamannya ini kotornya itu masih alami dari daunan, bukan dari sampah-sampah plastik dari pengunjung. Terlihat juga banyak kandang burung di beberapa pohon. Ada area playgroundnya juga di sini yang pastinya membuat anak-anak semakin betah untuk bermain di pantai ini. Ada musolanya juga kan, tapi ya gitu tidak terawat juga. Nah ini ada tulisan wisata Pantai Niyama dengan bentuk yang lucu, yaitu bentuk hati. Di depan itu adalah pintu keluar dari Pantai Niyama ini. Di sana juga terlihat ada sebuah tugu. Sobat kisah, kita sudah sampai di pintu keluar Pantai Niyama. Mungkin dulunya di area ini dijadikan tempat parkir motor dan juga mobil. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita intip sejenak ya tugu dari Pantai Niyama ini. Nah itu tugu wisata Pantai Niyama, tolong aku. Bagus sih buat foto-foto dan latar pepohonan dan juga pantai. Sobat kisah, review Pantai Niyama sampai sini dulu ya. Next time kita pasti kesini lagi karena ada spot-spot yang belum kita explore, seperti Gua Jepang, Sungai Niyama sendiri, dan juga muara Sungai Niyama dari Pantai Niyama ini. Untuk next video kita akan mereview Pantai Coro, pantai keempat dari lokasi masuk Pantai Popo ini. Bagaimana keindahan dari Pantai Coro nanti? Tunggu videonya di channel Jejak Kisah ya sobat kisah. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe ya sobat kisah. Sampai jumpa lagi di next video ya sobat kisah.